lagi bersama aku, Miftahul Rohmah, sebagai mahasiswi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di video kali ini kita akan mereview sebuah film karya Rudi Sudjarwo, yaitu Bila Esok Ibu Tiada, yang mana film ini telah rilis di bioskop pada tanggal 14 November 2024. Film Bila Esok Ibu Tiada adalah salah satu film Indonesia yang mampu menarik hati para penontonnya. Di sini kita akan mereview beberapa tokoh dalam film tersebut menggunakan beberapa teori psikologi kepribadian, yang mana terdiri atas beberapa tokoh teori. Kemudian kita akan mereview salah 3 pemeran, yaitu ada Ibu, Ranika, dan Rania, menggunakan teori psikologi kepribadian. Selanjutnya yang pertama kita bahas adalah peran ibu dalam film tersebut. Jika ditinjau menurut teori psikologi kepribadian dengan tokoh Sigmund Freud, di mana teori ini terdiri atas 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Di mana superego di sini adalah usaha ibu untuk tetap menjaga keharmonisan keluarganya setelah kematian mendiang suaminya. Dia menjaga keharmonisan keluarganya sekalipun dia mendapat ketidakacuan dari anaknya. Kemudian ego di sini yaitu kelembutan dan pengorbanan seorang ibu terhadap anak-anaknya, yang mana seiring berjalannya waktu dan tumbuhnya usia anak-anaknya. Kemudian id yaitu ketidakmampuan seorang anak untuk menghargai kelembutan dan pengorbanan seorang ibu yang mengharapkan kebersamaan dengan anak-anaknya. Kemudian peran Ranika atau si anak pertama dalam film tersebut, di mana kita akan review menggunakan teori kepribadian dengan tokoh Abraham Maslow. Di sini ada 5 aspek. Nomor 1 yaitu kebutuhan fisiologis, di mana si Ranika ini adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Dia berusaha untuk mencukupi finansial keluarganya dan adik-adiknya serta ibu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, di mana ketika kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, Ranika juga membutuhkan kebutuhan keamanan, di mana ia menjadi otoriter dan sering mengatur adik-adiknya. Meski cara yang ia lakukan itu terlalu agresif dan mengatur. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan percaya diri. Dia menganggap bahwa tindakannya adalah satu-satunya cara untuk menjaga keluarga dan adik-adiknya. Namun perilaku ini juga menunjukkan bahwa si Ranika masih mencari validasi atau pengakuan dari orang lain dan adik-adiknya. Keempat yaitu kebutuhan prestasi, di mana dia menganggap bahwa tindakannya adalah satu-satunya cara untuk menjaga adik-adiknya. Dan dari itu dia mulai frustasi terhadap adik-adiknya karena si adik-adik Ranika ini tidak menghargai usaha dan pengorbanan si kakak atau si Ranika. Yang mana hal ini juga menunjukkan bahwa Ranika masih mencari prestasi dan pengakuan dari orang lain terhadap tindakannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi ini Ranika merasa bahwa dirinya itu diabaikan oleh adik-adiknya. Namun sikap otoriter Ranika itu
bukanlah cara yang efektif, di mana Maslow mengatakan bahwa afeksi ini adalah suatu hal yang kompleks, dan membutuhkan interaksi sosial yang harmonis. Ranika membutuhkan itu, namun yang didapatkan justru malah sebaliknya, yaitu keegoisan dari adik-adiknya. Selanjutnya yaitu peran anak ketiga atau Rania dalam film tersebut, di mana kita akan mereview peran Rania atau kepribadiannya menggunakan teori psikologis dengan tokoh B.F. Skinner, di mana B.F. Skinner ini mengusung dua hal dalam teorinya, yaitu aktualisasi diri dan penerimaan positif tanpa syarat. Yang pertama yaitu aktualisasi diri, yang mana kepribadian Ranika ini adalah seseorang yang ambisi. Dia berusaha keras mencapai impiannya menjadi artis papan atas, yang mana hal ini juga menunjukkan potensi dirinya dan untuk membahagiakan ibu serta kakak dan adik-adiknya. Kemudian kedua yaitu penerimaan positif tanpa syarat, di mana Rania ini dia sangat peduli terhadap ibunya, namun dia juga khawatir terhadap kesehatan dan keamanan dirinya. Ini menunjukkan bahwa dia memberikan penghargaan positif tanpa syarat kepada ibunya, meskipun dia juga mengalami konflik terhadap kehidupan dan karir Rania. Mungkin cukup itu yang bisa kita review pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa kembali.